Gimana kabarnya? Semoga tetap baik-baik saja dan masih betah di rumah ya. Untuk selalu belajar, jangan bermain terus. Waktunya belajar kita gunakan untuk belajar, tugas segera diselesaikan. Masih banyak dari kalian yang belum mengumpulkan tugas, sangat banyak sekali. Sebagian sudah saya japri juga untuk mengumpulkan tugas nggak harus dikumpulkan melalui Google Classroom, bisa melalui WA. Kalau ada kendala melalui Google Classroom bisa melalui WA, silahkan mau dikumpulkan melalui WA. Kalau WA juga nggak ada, Bu, nggak punya wifi, nggak punya kuota, monggo silahkan datang ke sekolah, kemarin sudah disampaikan. Kemudian kalau misalnya Bu, HP-nya error, silahkan monggo langsung datang ke sekolahan menemui saya. Saya akan langsung kasih soal, nanti saya printkan soalnya, begitu. Jadi tidak ada kendala, nggak ada alasan kalian untuk tidak mengumpulkan tugas. Sebelum ini kita datang untuk PTS, karena sebentar lagi kita menghadapi PTS, ya, yaitu ini sekitar akhir September itu nanti kita akan melakukan PTS. Sebelum kalian tambah numpuk tugasnya, silakan dikumpulkan, begitu. Harus tetap semangat untuk belajar meskipun dengan kondisi seperti ini. Oke, untuk hari ini karena saya kira itu materi sudah cukup banyak yang saya sampaikan di dalam bab 1 ini, bahkan yang di modul ada juga yang nggak ada di modul juga saya sampaikan, ya. Untuk hari ini saya akan mereview dari bab 1. Arti Bu Alif mereview berarti setelah review nanti kita ada ulangan harian. Nanti ulangan harian saya adakan di hari Senin. Karena ada 3 jam pelajaran ya, itu nanti saya akan gunakan untuk melakukan ulangan harian, dan ulangan harian itu waktunya terbatas. Tidak seperti kalian ketika mengerjakan tugas. Kalau mengerjakan tugas nanti ada waktu yang cukup lama. Sementara di ulangan harian nanti saya akan membatasi hanya 3 jam pelajaran, itu kalian bisa melaksanakan atau mengerjakan evaluasi atau ulangan harian matematika bab 1 kayak gitu. Oke, jadi materi kita di bab 1 ini adalah tentang pola bilangan. Oke, pola bilangan itu apa? Jadi pola bilangan ini yang membuat suatu aturan tertentu menurut kaidahnya. Maksudnya bagaimana kemarin? Jadi yang ada di modul itu hanya ada 3 macam pola bilangan ditambah aritmatika sama geometri ya, 3 macam. Jadi ketika kalian menghadapi sebuah soal harus ngerti itu pola bilangan apa sih. Jadi ada pola bilangan persegi, ada pola bilangan persegi panjang, ada pola bilangan segitiga, begitu. Kemudian ditambah ada aritmatika sama geometri. Kalian harus bisa membedakan kelima itu. Yang pertama yang saya akan review lagi yaitu mengenai pola bilangan persegi. Oke, yang pertama adalah pola bilangan persegi ya. Persegi mungkin kalian sudah mengerti itu persegi itu apa di kelas 7, udah pernah kalian, mungkin kelas 6 juga pernah kan belajar tentang persegi itu apa. Jadi persegi ini adalah sebuah bangun yang dia itu mempunyai aturan sisi yang bagian yang mendasar sama yang tegak itu dia jumlahnya sama, atau biasanya kita menggunakan S kuadrat ya. Tetapi kalau dalam pola bilangan ini nanti kita gunakan rumus UN sama dengan N kuadrat ya. Misalkan Bu Alif punya soalnya itu begini, tentukan pola bilangan persegi pada pola ke-7, misalnya seperti itu. Berarti kita akan mencari U7 dengan kita gunakan rumus UN di dalam persegi. Pola persegi itu rumusnya N kuadrat, berarti ini N, lihat N ini digantikan dengan angka 7 sehingga N di sini juga harus diganti dengan angka 7 kuadrat. 7 kuadrat ini hasilnya 48.
9 begitu. Misalkan lagi ini ada pola bilangan kayak gini, 1 4 berapa, setelah 4 ini nanti 9, kemudian setelah 1 4 9, kemudian 25, maaf 16 dulu, 16. Pertanyaannya, berapakah pola, tentukan pola ke-12 misalnya seperti itu. Ini pola apa ya? Kita lihat. Ternyata ini adalah pola persegi. Dilihat ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, kemudian 4 kuadrat, jadinya 16 kayak gitu. Kalau kita disuruh mencari pola ke-12, berarti kita menggunakan rumus UN dalam persegi. Kita masukkan rumus dulu, yaitu rumusnya n kuadrat. Kemudian yang kita cari adalah U12. Ya, U12 berarti n-nya adalah 12, berarti ini adalah 12 kuadrat. Ini adalah hasilnya 144, dikuadratkan hasilnya 144. Itu adalah pola bilangan persegi. Berikutnya kita ke pola bilangan persegi panjang. Jadi nomor 2 yang kita bahas ini adalah pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang itu maksudnya bagaimana? Oke, kalau dalam kemarin kita dalam bangun datar persegi panjang itu yang kita pelajari bahwa persegi panjang antara yang mendatar sama yang tegak itu panjangnya beda. Ya. Nah, tetapi kalau dalam pola persegi panjang, dalam pola bilangan ini ditetapkan bahwa persegi panjang ini ditetapkan selisihnya 1, misalnya 2 kali 3, 3 kali 4, 5 kali 6, 7 kali 8, 9 kali 10, dan seterusnya ya. Itu adalah persegi panjang. Persegi panjang. Nah, di sini berarti contohnya seperti ini, misalnya di sini ya. Jadi dia itu misalnya ini kan kayak gini bentuknya. Ini ke sini panjangnya 3. Untuk yang anggap saja ini bagus gambarnya. Ini ke sini ini panjangnya 3, sementara ini ke sini panjangnya 2. Sehingga kalau dikalikan 3 kali 2 ini sama dengan 6. Nah, didapatkan rumus persegi panjang ini adalah UN sama dengan N kali N plus 1. Ya, N plus 1 itu rumus dari persegi panjang. Kayak gitu. Nah, di sini berarti bisa dibuat rumusnya itu menjadi N kuadrat. N kali N ini kan N kuadrat. Ini kayak perkalian aljabar kemarin di kelas 7. N kuadrat, kemudian N plus N dikalikan 1 berarti plus N. Boleh menggunakan rumus yang atas, boleh menggunakan rumus yang bawah, terserah kalian. Nanti kalau misalnya ditanya U5, tinggal masukkan N-nya diganti dengan 5. Misalnya U3 berarti N-nya diganti dengan angka 3 dan seterusnya. Misalnya ini kita disuruh mencari suku ke 5. Ya, berarti ini kita ganti dengan U5. Saya menggunakan rumus yang bawah N kuadrat plus N. Berarti N-nya diganti dengan angka 5. 5 kuadrat plus 5. 5 kuadrat itu adalah 25 plus 5. Jadi 25 plus 5 hasilnya itu adalah 30. Kayak gitu. Ini adalah pola persegi panjang. Oke, selanjutnya kita ke pola segitiga. Sebenarnya ini pola persegi panjang ada kaitannya dengan pola segitiga. Kalau kita sudah tahu pola persegi panjang, berarti kita bisa menentukan pola segitiga. Pola segitiga ini nanti itu adalah dia itu setengahnya. Kayak gini misalnya ya. Ini saya yang bawah saya hapus nggak apa-apa toh. Ini saya hapus untuk yang bawah. Ini saya hapus untuk yang bawah karena saya akan menggunakan pola segitiga. Pola segitiga itu kok ada kaitannya dengan persegi panjang itu kayak gimana sih, Bu? Ya, emang ada kaitannya. Jadi kayak gini, penjelasannya ada kaitannya itu gini. Lihat ya, ini adalah pola
Ini adalah pola persegi panjang ya. Nah, kemudian saya akan menggambarkan pola segitiga. Jadi kayak gini. Oke, ini dia akan membentuk pola segitiga. Lihat ya, dia akan membentuk pola segitiga. Kemudian, ini adalah bayangannya. Nah, ini kan membentuk pola segitiga, ya kan? Ini juga membentuk pola segitiga. Artinya di sini lihat antara yang atas sama yang bawah. Ini kan dia itu adalah setengahnya. Kalau di sini 6, di sini pola segitiga hanya 3. Artinya di sini yang kita gunakan nanti adalah untuk rumus UN dalam segitiga. Maaf, ini saya ganti judulnya ya. Ini saya ganti judulnya dengan pola segitiga, bukan persegi panjang. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga adalah segitiga. Segitiga. Berarti ini kita gunakan rumus UN itu sama dengan setengah dari pola segitiga. Setengah dari pola persegi panjang. Pola persegi panjang itu tadi kan N kali N plus 1 atau N kuadrat plus N. Kayak gitu. Berarti setengah dikalikan N kuadrat plus N. Ini. Caranya sama. Tinggal nanti itu dia itu yang dicari suku keberapa. Kayak gitu. Oke. Itu adalah pola bilangan segitiga. Oke, selanjutnya akan saya bahas mengenai aritmatika sama geometri. Jadi saya di sini akan membahas tentang apa bedanya antara aritmatika sama geometri. Kemarin masih banyak yang emang dia itu tidak bisa mengerjakan aritmatika sama geometri, itu masih banyak sekali. Jadi saya akan membahas lagi ya apa bedanya antara aritmatika sama geometri. Oke, yang sini ini adalah aritmatika dulu. Kemudian ini adalah yang bawah ini saya akan bahas apa itu geometri. Untuk aritmatika dulu. Jadi misalnya saya contohkan barisan aritmatika ini ada 5. Kemudian 8. Kemudian 5, 8, setelah itu 11, 14 dan seterusnya. Kemudian dalam geometri ini adalah 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Lihat perbedaan antara aritmatika sama geometri. Kalau aritmatika ini adalah menggunakan selisih. Atau dalam geometri itu menggunakan kelipatan. Atau dalam aritmatika ini adalah ditambah dengan bilangan yang sama terus menerus. Lihat, 5 ke 8 ini ditambah dengan 3. 8 ke 11 adalah ditambah 3 lagi dari 8. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 3, 14 dan seterusnya. Kemudian kalau ada pertanyaan, untuk mencari A dalam aritmatika ini loh A. Udah nggak usah pakai rumus kalau disuruh mencari A atau suku pertama itu adalah 5. Sementara untuk mencari B itu 8 kurangi 5 itu adalah 3. Itu mencari B. 11 kurangi 8 adalah 3. 14 kurangi 11 adalah 3. Intinya untuk mencari B, suatu suku dikurangi dengan suku sebelumnya itu menjadi bedanya atau selisihnya. Kayak gitu. Oke, ini baru kita menentukan nilai A sama B. Kalau dalam geometri, ini dia juga punya A, tetapi dia tidak punya B. Apa kalau enggak B, Bu? Dia punyanya R, rasio, atau kelipatan, atau biasanya pakai kali. Lihat 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, dan seterusnya. Itu loh yang dinamakan rasio, perkaliannya. Itu namanya rasio, bedanya itu. Kalau dalam aritmatika itu tambah terus, kalau dalam geometri dikalikan terus menerus kayak gitu. Nah,
Ini di sini nanti kalian untuk mencari nilai A itu bagaimana? Untuk mencari nilai A itu adalah misalnya ini nilai A-nya 2. Ya kan? Nah, kalau untuk mencari nilai B-nya, maaf, untuk geometri ini nanti kita mencari rasio. Misalnya cara mencari rasionya bagaimana? 4/2. Ini nanti hasilnya 4/2 itu 2 kayak gitu. 8/4 juga 2, 16/8 itu 2. Itu untuk mencari A sama B untuk dalam aritmatika, geometri mencari A sama R. Sekarang kita menggunakan rumus UN-nya. Kita masuk ke aritmatika dulu ya. Oke. Ini saya akan hapus lagi. Saya akan membuatkan soal. Ini untuk mencari misalnya kita disuruh mencari suku ke. Jangan kalian menggunakan cara manual. Kalau menggunakan cara manual nanti kasihan kalau misalnya suku yang dicari itu sampai suku ke 50 seperti itu. Suku yang sangat banyak sekali disuruh mencari, kalau pakai cara manual nanti menguras tenaga, menguras tempat, menguras waktu dan lain sebagainya kan gitu. Kalau kita menggunakan rumus itu sangat simpel sekali. Misalkan di sini Bu Ali punya oke, saya gunakan kayak gini misalnya 8. Kemudian setelah 8 5. Setelah 5 itu 2. Ya. Setelah itu min 1. Ya kan? Kemudian selanjutnya kita nanti akan mencari suku ke 50 seperti itu. Kalau kita mencari suku ke 50, tidak mungkin kita akan pakai cara manual, itu tidak mungkin. Jadi kita akan gunakan rumus, yaitu untuk mencari rumus UN atau suku ke sekian dalam aritmatika kita gunakan rumus UN-nya itu adalah A plus N-1 kali B. Nah, itu kita harus tahu, misalnya di dalam soal ini kita disuruh mencari suku ke 50 ya, U50. Jadi nilai N-nya adalah 5, A-nya, lihat A-nya adalah suku pertama yang muncul, ini adalah A. A-nya itu adalah 8 plus N. N-nya berapa? N-nya adalah nganut ini, N-nya adalah 50 kurangi 1 kali B-nya berapa sih? B-nya misalnya 5 kurang 8. Itu bisa dicari dengan 5 min 8. Masa ini 3 enggak? 8 tambah 3 kan harusnya 11 bukan 5 ya. Jadi kita harus tahu, ini bukan dia 3 tapi ada negatif 3. 8 min 3, 5, 5 min 3, 2, 2 min 3, min 1 seperti itu. Jadi nilai B-nya ini adalah min 3. Oke, lanjut lagi. Jadi selanjutnya kita hitung. Cara menghitungnya bagaimana, Bu? Cara menghitungnya adalah 8 plus 50 kurangi 1 adalah 49 dikalikan min 3. Dikalikan min 3. Nah, ini kita kurang karena ini adalah perkalian, harus kita kerjakan dulu ya. Berarti A-nya itu 8 plus 49 kali 3 itu berapa? Hitung di sini. 9 kali 3 27 masih 2. 4 kali 3 12 tambah 2 14. Berarti min 147 kayak gitu. Min 147 plus 8 itu adalah min 139. Ini hasil untuk mencari U50. Contohnya seperti itu nanti. Nah, sekarang kita sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Oke, kemudian berikutnya kita ini saya akan mencontohkan geometri pastikan kelipatan, dia dikalikan atau dia dikalikan dengan bilangan yang sama terus menerus. Dalam aritmatika tadi dia ditambah atau dikurangi dengan
dan seterusnya. Tentukan suku ke-10, misalnya seperti itu, suku ke-10. Nah, dalam geometri, ini, lihat, ini geometri, karena apa? Ini kali 2, 6, kali 2, 12, bukan ditambah atau dikurangi. 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, itu kan 9, tapi ini 12. Ternyata ini adalah geometri, dia dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu dikalikan dengan 2. Misalnya, oke, di sini kita menentukan A dulu. A-nya nilainya adalah 3, sementara nilai R-nya itu adalah 6/3, yaitu 2. Kita gunakan rumus UN sama dengan A R pangkat N min 1. Ini rumusnya. A-nya dimasukkan 3, R-nya itu adalah 2, N-nya itu, oh ya, nah tadi kan kita mencari U5, berarti N-nya itu adalah 5 min 1. 3-nya ditulis dulu. 5 min 1 itu kan berubah menjadi pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. 16 kali 3. 6 kali 3, 18. Yang 3 kali 1 itu 3. Masih ada 1 tadi, yaitu jadinya 48. Jadi untuk mencari suku ke-5 itu adalah 48. Oke, jadi itu yang ada di dalam pola bilangan yang kita pelajari mengenai macam-macam pola bilangan itu apa saja tadi ya. Sudah saya jelaskan ada 3 macam, yaitu ada pola bilangan segitiga, ada polangan persegi panjang, ada pola bilangan persegi. Itu rumusnya yang kalian ingat-ingat, persegi itu n kuadrat, kemudian kalau persegi panjang itu n kali n plus 1 atau n kuadrat plus n. Kemudian kalau segitiga itu menggunakan rumus setengah kali n plus n kuadrat. Terus kemudian berikutnya di aritmatika sama geometri. Kalau aritmatika itu adalah dia selalu ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama terus menerus. Kemudian kalau dalam geometri itu cirinya adalah dikalikan dengan bilangan yang sama. Untuk dalam aritmatika itu AR-nya untuk mencari UN-nya itu adalah A plus N min 1 kali B, sedangkan dalam geometri itu adalah AR pangkat N min 1. Oke, jadi itu kesimpulannya untuk review hari ini. Itu silakan dipelajari untuk persiapan nanti untuk persiapan nanti ulangan di hari Senin. Dan hari ini Bu Alif akan nge-share tugas untuk hari ini, yaitu tugas keseluruhan latihan untuk ulangan harian kayak gitu. Silakan nanti dikerjakan, boleh lewat apa saja, tidak harus lewat classroom seperti itu. Oke, saya cukupkan pertemuan hari ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.